seorang perawat tua yang dikurung dengan kondisi setengah kelaparan dan hidup di tempat yang dipenuhi dengan sampah busuk selama 25 tahun terakhir. Hai guys, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan mencoba untuk membahas kisah pilu yang dialami oleh Blanche Monnier. Kalau kalian baca di beberapa artikel atau misalnya kalian googling, pasti banyak banget artikel yang mengatakan bahwa Blanche ini dikurung oleh ibunya atau disekap selama 25 tahun dengan sangat tidak manusiawi. Tapi apakah benar seorang ibu tega menyekap anaknya, apalagi dia merupakan putri satu-satunya di keluarga itu? Di video kali ini aku akan mencoba untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi pada Blanche Monnier dari perspektif yang berbeda. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen sebagai bentuk dukungan kalian terhadap YouTube channel aku. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Blanche Monnier lahir pada 1 Maret 1849. Ia berasal dari keluarga bourgeois yang sangat dihormati di kota Poitiers. Dan ia juga merupakan keturunan dari bangsawan kuno Perancis. Blanche juga merupakan seorang sosialita muda yang berasal dari Perancis. Ia digambarkan sebagai seorang wanita yang lembut dan juga baik hati. Blanche lahir dari pasangan Louis Leonid de Marconi atau Madame Monnier, yang mana ia merupakan anak dari pialang saham, dan Charles Emile Monnier atau Emile Monnier yang merupakan anak dari bangsawan kuno, dan ia juga seorang akademisi yang pernah bekerja sebagai dekan seni di Universitas Poitiers. Selain itu, Blanche juga memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Marcel Monnier yang terkenal karena kepintarannya. Marcel juga merupakan lulusan dari sekolah hukum dan mantan pejabat Prancis. Keluarga Monnier ini tinggal di pinggiran kota Poitiers yang hidup dengan sangat berkecukupan, bahkan mereka termasuk salah satu keluarga kaya dan dihormati di kota itu. Keluarganya memiliki beberapa rumah di kota Poitiers, sebuah rumah di pedesaan, dan beberapa properti lainnya yang disewakan. Bahkan di zaman itu, keluarga Monnier sangat banyak mempekerjakan pelayan untuk mengurus segala keperluan di rumah mereka. Pada tanggal 23 Mei 1901, Jaksa Agung Kota Poitiers, Perancis menerima surat kaleng yang mengatakan bahwa sebuah keluarga terpandang di kota itu menyimpan rahasia kotor. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang intinya adalah, "Tuan Jaksa Agung, saya mendapat kehormatan untuk memberitahu Anda tentang kejadian yang sangat serius. Saya berbicara tentang seorang perawan tua yang dikurung di rumah Madame Monnier dengan kondisi setengah kelaparan dan hidup di tempat yang dipenuhi dengan sampah busuk selama 25 tahun terakhir." Setelah membaca isi dari surat kaleng tersebut, sontak itu membuat Jaksa Agung kaget dan juga bingung. Karena bagaimana mungkin keluarga Monnier yang merupakan keturunan bangsawan dan juga sangat dihormati di kota itu bisa melakukan hal yang keji itu selama 25 tahun dan tanpa diketahui siapapun. Namun untuk memastikan kebenaran dari surat itu, jaksa pun menyerahkan surat itu kepada kepolisian dan meminta untuk menyelidiki kebenarannya. Menurut polisi yang mengetahui lingkungan itu dengan baik, hanya ada Madame Monnier yang tinggal di rumah itu dan juga beberapa orang pelayan. Sedangkan Marcel, anak laki-lakinya, beserta istri, anak, dan juga beberapa orang pelayan tinggal di rumah yang berbeda, tepatnya di seberang rumah Madame Monnier. Tapi saat itu ada beberapa orang polisi yang sudah bekerja puluhan tahun mencoba untuk kembali mengingat dan menemukan satu keanehan. Mereka mengatakan bahwa Madame Monnier ini memiliki seorang anak perempuan yang bernama Blanche Monnier. Tapi saat itu Madame Monnier pernah mengatakan bahwa Blanche telah menghilang dan tidak ada satupun yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Blanche. Tak menunggu waktu lama, beberapa orang polisi pun langsung mendatangi kediaman Madame Monnier yang berada di Rue de la Visitation.
Awalnya polisi mulai mengecek lingkungan di sekitar rumah. Sampai satu ketika polisi menemukan satu jendela yang berada di lantai paling atas terlihat sangat tertutup. Mereka pun mulai berpikir apakah mungkin jendela itu merupakan jendela yang dimaksud di dalam surat kaleng itu. Polisi pun langsung mengetuk pintu Madam Munir. Namun saat itu pelayannya mengatakan bahwa Madam Munir sedang tidak bisa menerima tamu karena saat itu ia sedang sakit. Tapi polisi tidak menyerah dan meminta pelayannya untuk mengatakan kepada Madam Munir bahwa yang ingin menemuinya adalah seorang polisi. Saat itu pelayan pun diberitahu untuk menyuruh polisi menemui putra laki-lakinya yaitu Marcel yang tinggal di seberang rumah. Lalu polisi pun mendatangi rumah Marcel, tapi lagi-lagi pelayan di rumah itu mengatakan bahwa Marcel tidak bisa menerima tamu. Setelah beberapa kali bicara melalui pelayan di rumah itu, akhirnya Marcel pun setuju untuk menemui polisi. Polisi pun langsung mengatakan maksud dan tujuannya datang, yaitu karena surat kaleng yang mereka terima. Surat itu mengatakan bahwa ibunya atau Madam Munir telah menyekap seorang wanita tua selama 25 tahun yang kemungkinan besar wanita itu adalah putri dari Madam Munir. Mendengar hal itu, Marcel pun langsung terlihat sedikit panik dan membantah tuduhan tersebut. Ia juga mengutarakan kekecewaannya terhadap seseorang yang mencoba untuk menjelek-jelekan keluarganya. Tapi setelah itu Marcel juga menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak memiliki kekuasaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi kepada adiknya. Polisi pun saat itu mengatakan satu-satunya solusi untuk membuktikan kebenarannya adalah dengan mengizinkan mereka melakukan penggeledahan. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Marcel pun memberikan izin untuk melakukan penggeledahan di rumah Madam Munir. Saat memasuki rumah Madam Munir, polisi langsung tertuju pada salah satu ruangan yang digembok dan berada di lantai paling atas. Dan ketika polisi mulai menaiki anak tangga, mereka mulai mencium aroma-aroma yang sangat menyengat dan juga berbau busuk. Saat sampai di depan pintu ruangan itu, polisi pun langsung membuka dengan sedikit mendobrak karena pintunya sangat keras. Setelah dibuka, polisi langsung mencium aroma yang sangat-sangat busuk seperti aroma kotoran dan juga daging-daging busuk yang sangat-sangat menyengat. Sampai-sampai pada saat itu ada satu polisi yang pingsan karena tidak sanggup untuk mencium aromanya. Menurut kesaksian salah satu petugas, saat sampai di dalam ruangan itu, mereka langsung diberi perintah untuk membuka gorden jendela, tapi sangat sulit untuk membukanya. Gorden itu sangat berat karena basah terkena air hujan. Dan di gorden itu banyak sekali debu yang menempel yang membuatnya terasa semakin berat. Dan untuk membuka jendela, mereka juga harus melepas engsel dari jendela. Dan begitu cahaya memasuki ruangan itu, mereka melihat di sudut ruangan ada seorang wanita tua. Saat itu diketahui ia berumur 52 tahun. Wanita tua itu sedang terbaring di atas tempat tidur. Ia terlihat sangat ketakutan sambil terus mencoba untuk menutupi kepalanya beserta tubuhnya dengan selimut yang sangat-sangat kotor. Setelah diidentifikasi, akhirnya diketahui bahwa wanita itu merupakan Blanche Munir. Wanita malang itu terbaring tanpa menggunakan pakaian di atas jerami tua yang sangat-sangat kotor. Di sekelilingnya terbentuk semacam kerak yang berasal dari kotorannya sendiri, daging-daging busuk, sayuran, ikan, dan juga roti-roti busuk. Mereka juga melihat cangkang tiram, serangga, dan hama yang mengelilingi tempat tidur itu. Udara di ruangan itu sangat tidak bisa untuk dihirup karena sangat-sangat bau, sehingga tidak memungkinkan polisi untuk lebih lama berada di ruangan itu. Ditambah lagi saat itu Blanche tidak dapat berbicara dengan jelas dan kebingungan saat menyusun kata-kata yang ingin diucapkannya. Ia pun di sana dimandikan dan rambutnya yang sudah sangat panjang dan tebal dan dipenuhi dengan kotoran langsung dipotong oleh perawat. Meskipun tubuhnya sangat kotor dan juga sangat kurus dengan beratnya yang hanya 25 kg, tapi di tubuhnya tidak ditemukan luka-luka ataupun lebam yang menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tapi ada masalah dengan kesehatan mentalnya dan masih dalam penyelidikan. Besoknya, Madam Munir yang berusia 75 tahun dan juga anak laki-lakinya Marcel yang berusia 53 tahun ditangkap dan didakwa dengan pelanggaran terhadap pengurungan atau
atau pemenjaraan yang mereka lakukan terhadap Blanche. Setelah 15 hari dari penangkapannya, Madame Monier tiba-tiba meninggal dunia karena mengalami serangan jantung. Diketahui saat itu Madame Monier memang sedang sakit dan sakitnya itu sudah berlangsung dari beberapa waktu yang lalu. Ditambah lagi ia melihat banyaknya massa yang datang untuk memprotes di depan rumahnya, membuat kondisinya semakin menurun. Menurut satu catatan, seorang dokter mengatakan bahwa kata-kata terakhir dari Madame Monier saat itu adalah, "Oh, Blanche yang malang." Kisah pilu yang dialami Blanche saat itu pun menjadi trending topik di negara Perancis, yang mana berita itu selalu disertai dengan gambar yang sangat mengerikan tentang Blanche saat ia pertama kali ditemukan. Sontak itu langsung memancing amarah publik atas perlakuan keji yang dilakukan oleh keluarga Monier terhadap Blanche. Orang-orang pun saat itu mulai mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Blanche, dan tidak lama muncul pernyataan yang mengatakan Blanche, seorang wanita 25 tahun yang sangat cantik dan juga ceria, telah jatuh cinta dengan seorang pengacara tua dan ingin menikahi pengacara tersebut. Tapi ibu Blanche yang tidak setuju dan marah karena anaknya menikah dengan pengacara tua yang hampir bangkrut dan beragama Protestan. Sedangkan keluarga Monier adalah keturunan bangsawan dan beragama Katolik. Untuk memutuskan kisah cinta mereka, ibu Blanche pun langsung mengurung putrinya di dalam kamar dengan harapan bisa merubah pikiran Blanche dan membatalkan niatnya untuk menikahi laki-laki itu. Ibunya juga berpura-pura kepada temannya dan juga keluarganya dengan mengatakan bahwa Blanche telah hilang dan tidak pernah kembali ke rumah. Yang mana sampai saat ini cerita-cerita itu masih sangat-sangat dipercaya. Dan kalau misalnya kalian baca di internet, sangat banyak sekali situs, blog, bahkan di Wikipedia yang mengatakan bahwa Blanche ini telah dikurung oleh ibunya lebih dari 25 tahun karena cinta yang tidak direstui. Bahkan juga diceritakan dengan foto wanita muda yang sangat cantik, dan foto wanita cantik itu disandingkan dengan foto Blanche yang sangat kurus dan juga memprihatinkan, yang mana itu adalah kondisi pada saat Blanche ditemukan. Dan yang perlu diketahui bahwa foto-foto gadis muda yang cantik itu bukan merupakan foto Blanche. Tapi dari cerita-cerita itu, apakah benar seorang ibu tega untuk mengurung anak gadisnya yang cantik selama 25 tahun karena cintanya yang tidak direstui? Atau sebenarnya ada masalah lain yang tertutupi karena kisah cinta tersebut? Dan apakah mungkin kisah cinta yang tragis itu hanya dibuat-buat? Menurut salah seorang sejarawan Perancis, Madame Monier bukanlah seorang wanita yang sangat disukai di lingkungannya, melainkan sebaliknya, ia terkenal sebagai wanita yang sangat pelit, mudah tersinggung, dan sangat tidak memperdulikan kebersihan diri. Bahkan salah seorang pelayan yang bersaksi di persidangan mengatakan, Madame Monier sering tidak mandi dan suka memakai pakaian kotornya selama berhari-hari. Ia juga sangat jarang meninggalkan rumahnya. Sedangkan suaminya yaitu Emile Monier merupakan seorang yang baik hati, ramah, dan juga tidak sombong. Tapi sayangnya sebagai seorang suami dan juga pemimpin, dia memiliki karakter yang lemah. Sehingga Madame Monier lah yang selalu mendominasi suami dan juga putranya. Berbeda dengan Blanche. Blanche akan memberontak saat ia disuruh melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Terlebih ketika Blanche ini mulai beranjak dewasa, sifat pemberontaknya pun mulai semakin terlihat. Blanche Monier saat itu digambarkan juga memiliki masa kecil yang sangat bahagia, dan seiring bertambahnya usia, Blanche ini mulai memiliki rasa ketertarikan dalam keagamaan. Bahkan ia ingin menjadi seorang biarawati. Selama ia memperdalam keagamaannya, Blanche mulai memiliki pengalaman mistis sehingga menyebabkan ia lebih suka menyendiri, dan ia juga lebih sering menghabiskan waktunya di dalam kamarnya. Suatu ketika ia mulai menolak untuk makan, yang mana pada awalnya itu dianggap sebagai puasa keagamaan. Namun lama-kelamaan, saking seringnya Blanche ini tidak makan apapun yang membuatnya terkena anoreksia. Yang mana itu kalau misalnya kalian googling, itu merupakan penyakit yang menyebabkan tubuhnya sangat-sangat kurus. Kondisi mental Blanche pun mulai terganggu
terganggu dan Madame Monier yang mengetahui perubahan mental anaknya ini pun sering memberikan hukuman ketika Blanche mulai melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Dalam persidangan, Madame Monier juga menjelaskan saat usia Blanche 23 tahun, ia mengalami sakit parah yang membuatnya terbaring di tempat tidur dalam waktu yang lama dan penyakit itu tidak dapat sepenuhnya sembuh. Sejak saat itu, Blanche pun semakin mengurung dirinya dari dunia luar. Kesehatan mental Blanche semakin lama juga semakin terganggu. Tubuhnya juga semakin mengecil. Hingga pada suatu waktu Blanche mulai menolak menggunakan pakaiannya di dalam rumah. Dan ia juga sering berdiri di depan jendela kamarnya tanpa menggunakan sehelai pun pakaian yang bisa dilihat dari arah luar rumah. Ketakutan akan eksibisionis inilah yang menyebabkan orang tuanya mulai menutup jendela kamar Blanche. Itulah penyebab mengapa polisi saat itu menemukan Blanche dalam keadaan ruangan yang sangat-sangat tertutup. Tak berapa lama setelah itu, Blanche pun didiagnosis mengalami skizofrenia di usia muda. Semenjak sakit, Blanche ini dirawat oleh dokter keluarga. Dr. Gurine merupakan dokter pertama yang menangani dan mendiagnosis penyakit awal yang dialami Blanche pada saat usia mudanya. Setelah kematian dokter itu di tahun 1882, Dr. Chideverge pun mengambil alih untuk menjadi dokter keluarga Monier. Dalam persidangan, ia mengatakan bahwa terakhir kali ia memeriksa Blanche sekitar tahun 1896, yang mana saat itu Blanche berusia 47 tahun, dan itu merupakan kali terakhir Blanche diperiksa oleh seorang dokter. Pada tahun 1897, keluarga Monier mulai beralih ke Dr. Chiron, tapi kali ini dokter itu bukan untuk menangani penyakit Blanche, melainkan untuk mengobati Madame Monier. Ia bahkan tidak mengetahui bahwa Madame Monier ini memiliki seorang putri. Dan saat itu di persidangan, menurut pendapat dari para dokter, sebagaimana yang diberitahu oleh keluarga Blanche dan juga pelayannya, bahwa Blanche mengalami penyakit mental yang sangat-sangat serius, yang mana saat itu dikategorikan sebagai orang gila atau orang tidak waras. Tapi kedua orang tua Blanche ini tidak memberikan izin untuk Blanche dirawat di rumah sakit jiwa, karena memang pada abad ke-18 image dari rumah sakit jiwa itu sangat buruk, sehingga mereka pun memilih untuk merawat Blanche di rumah mereka. Menurut Marcel, setelah kematian ayahnya di tahun 1882 dan juga kematian dari perawat yang selalu menemani Blanche yang bernama Mary Fuzzy, membuat keadaan Blanche semakin lama semakin memburuk dan ia juga semakin kurang diperhatikan. Menurut kesaksian beberapa orang pelayan, Mary merupakan pengasuh yang sangat-sangat setia dan ia juga merupakan satu-satunya orang yang bisa menenangkan Blanche ketika ia sedang mengamuk. Ia telah menampingi Blanche selama lebih dari 20 tahun, bahkan ia juga tidur di kamar yang sama dengan Blanche. Dan kondisi Blanche pun semakin menurun sejak kematian Mary. Tapi setelah kematian Mary, Madame Monier pun mencoba untuk mencari pengasuh yang lain. Tapi kebanyakan dari mereka ini berusia muda dan tidak berpengalaman, sehingga mereka kebanyakan hanya bertahan dalam beberapa hari. Karena Blanche ini memang sangat susah untuk dikontrol dan dia juga sangat sering membuang kotorannya di atas tempat tidur. Terlebih lagi, perawat-perawat itu disuruh untuk tidur sekamar dengan Blanche. Sampai akhirnya pada tahun 1899, Madame Monier pun mulai mempercayakan kepada dua orang pelayan baru untuk merawat Blanche. Dan 6 bulan sebelum Blanche ditemukan, kesehatan Madame Monier pun mulai menurun. Itu yang membuatnya tidak bisa untuk mengecek kondisi dari putrinya. Ternyata saat itu pelayan di rumah Madame Monier tidak melakukan tugasnya dengan semestinya. Blanche dibiarkan terbaring di atas jerami kotor yang dipenuhi dengan kotorannya sendiri, makanan-makanan busuk, dan binatang kecil yang mencoba untuk berebut makanan dengan Blanche. Melihat kondisi yang memprihatinkan itulah, mungkin salah satu pelayan di rumah itu memberitahu temannya, dan kemungkinan temannya inilah yang memberitahu kepada pihak kejaksaan
melalui surat kaleng. Di persidangan Marcel juga ada beberapa kesaksian dari pelayan di rumah itu yang sangat mengejutkan. Mereka mengklaim bahwa Marcel merupakan seorang koprofiliak atau seorang yang memiliki kesukaan terhadap feses atau kotoran. Mantan pelayannya juga mengatakan bahwa Marcel lebih suka menggunakan alas tempat tidurnya saat melakukan buang air besar. Bahkan Marcel pernah membawa alas tempat tidurnya ke ruang tamu tempat istri dan anaknya sedang duduk. Kesaksian ini pun dianggap relevan karena memang Marcel ini menunjukkan sikapnya yang tidak biasa terhadap feses. Dalam 6 minggu terakhir ketika ibunya tidak menemui Blanche, Marcel ini tetap sering mendatangi adiknya untuk membacakan koran atau majalah-majalah kepada adiknya. Dan ketika ibunya bertanya mengenai kebersihan Blanche, Marcel selalu mengatakan bahwa keadaan Blanche masih sangat bisa diterima. Jawaban itu terdengar sangat-sangat membingungkan. Dan yang perlu diketahui adalah Blanche juga didiagnosis memiliki koprofilia sama seperti Marcel. Persidangan Marcel dimulai pada tanggal 7 Oktober 1901. Persidangan itu berlangsung selama 5 hari. Di persidangan banyak sekali orang-orang yang pernah bekerja di keluarga Monier datang untuk memberikan kesaksian. Mereka pun ditanyai mengenai Blanche, bagaimana kebersihannya, apa yang sebenarnya terjadi pada Blanche, dan kemampuan Blanche untuk bergerak di sekitar rumah. Dan dari kesaksian mereka, muncul beberapa gambaran yang sangat menyimpang dari cerita-cerita yang diberikan oleh media. Pertama, kehadiran Blanche bukanlah suatu rahasia. Setiap orang yang bekerja di rumah keluarga Monier pasti mengetahui bahwa Blanche ada di rumah itu dan sedang mengalami sakit yang berhubungan dengan keadaan mental. Kedua, Blanche tidak dikurung di dalam kamarnya. Sepanjang masa kurungannya atau selama ia menghilang dari dunia luar, dia masih dapat mengunjungi seluruh ruangan yang ada di rumah itu. Bahkan di awal-awal masa kurungannya, ia masih sering bermain piano. Dan ketiga, banyak orang yang bersumpah bahwa selama 20 tahun lebih, Mary yang merupakan pengasuh Blanche telah merawatnya dengan sangat baik. Ketika Blanche dipakaikan baju, ia pasti akan merobek pakaiannya. Dan ia juga sangat sering menghancurkan benda-benda yang ada di rumah itu, termasuk di dalam kamarnya. Pengadilan juga mendapatkan kesaksian dari tukang kayu bahwa ia sangat sering bolak-balik ke rumah Madame Monier untuk memperbaiki pintu di rumah itu, terutama pintu yang ada di kamar Blanche. Seluruh kesaksian dari mereka merupakan bukti kuat bahwa Blanche ini memang sedang sakit dan mengalami gangguan mental. Tapi karena itu kondisi Blanche yang memprihatinkan pada saat ditemukan oleh polisi, itu menyebabkan Marcel tetap mendapatkan hukuman selama 15 tahun penjara. Namun saat itu Marcel pun mengajukan banding dan pengacaranya pun mengatakan bahwa sebagai wali sah dan juga pemilik rumah, Madame Monier lah yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Blanche. Banding itu pun membuat Marcel terbebas dari hukumannya dan keluar pada bulan November 1901. Setelah dibebaskan, Marcel pun menjual properti yang diwariskan oleh ibunya dan pindah ke daerah pinggiran pantai. Sedangkan Blanche tetap hidup di rumah sakit jiwa selama masa hidupnya. Baik Blanche maupun Marcel meninggal pada tahun 1913. Dan pada tahun 1930, André Gide menggunakan cerita tragis yang dialami Blanche sebagai dasar dari pembuatan novelnya yang berjudul La Séquestrée des Poitiers, yang mana itu yang pertama kali menceritakan seorang gadis muda yang disekap oleh ibunya selama 20 tahun karena percintaannya yang tidak direstui, yang mana cerita itu sampai saat ini masih melekat dengan peristiwa yang dialami oleh Blanche. Oke, sekian video kali ini. Semoga dengan menonton video ini dapat menambah informasi kalian mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Blanche Monier. Atau kalau misalnya kalian juga mendapatkan informasi-informasi yang lebih detail atau yang belum aku sebutkan di video ini, kalian boleh banget untuk menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terbaru mengenai channel YouTube aku. Semoga video kali ini dapat menambah wawasan kalian, dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya.